مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sunila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Li hajatina wa hajatikum lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul ashir, ya. Aklul halali, makan barang yang halal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu indah dan tidak menerima kecuali yang indah. Ada yang bernama indah ini? Tidak ada ya? Nah, tidak ada terima berarti. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang mukmin dengan apa yang diperintahkan kepada para utusan. Nanti apa hubungan orang mukmin dengan utusan? Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina aman, ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati wa'malu sholihat. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah sholihat. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepada kalian. Summa dzakara rajula yutilus safara. Kemudian seorang laki-laki menceritakan seorang laki-laki yutilus safara yang dalam perjalanan panjang. Asy'atha akbara wa yamuddu yadayhi ila samai, yang rambutnya modal madul mengulurkan tangan ke atas langit. Ya Rabbu ya Rabbu, wa mat'uhu haramun wa washrabuhu haramun. Makanannya haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya haram. Wa ghudzi bil haram, dan memberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya akan diijabahi? Rawahu Muslim. Apa Rasul dan mukmin beda?
ada beda sedikit tapi banyak persamaan. Makanya ini hadis menyatukan antara Rasul dan orang mukmin. Perbedaan orang mukmin dengan para rasul. Nah, kamu tulis. Yang pertama, rasul itu wajib tahajud. Tahajudnya adalah wajib, sedangkan orang mukmin sunnah. Itu yang pertama. Rasul itu tahajudnya wajib, kita sunnah. Yang kedua, sholat witir bagi Rasul wajib, kita sunnah. Tiga, sholat duha. Sholat duha dilakukan ketika di pondok saja, di rumah enggak. Ya. Rasul itu sholat duhanya wajib, sedangkan kalian wajib di pondok saja. Ketika pulang tidak wajib lagi, itu cuek saja. Yang keempat, korban wajib Rasulullah. Rasulullah itu wajib berkorban. Kalian juga wajib korban perasaan. Itu Rasulullah korban kambing 2, minimal 2. Hadza minni wa ali. Yang satu kambing disembelihnya untuk dirinya dan untuk keluarganya. Yang satunya disembelihnya hadza minni wa ummati. Ini dariku dan untuk umatku. Jadi kalian semuanya yang belum pernah korban sudah dikorbani oleh Rasulullah SAW. Nah itu. Kalau tidak perlu korban, nah ini. Makanya kalian sunnah korbannya. Rasulullah wajib. Yang kelima, musyawarah. Rasulullah selalu bermusyawarah. Setiap persoalan mesti musyawarah. Nanti saya ceritakan musyawarahnya Rasulullah. 6, pilihan pada istrinya. Istrinya pernah ngambek karena tidak mendapatkan bagian harta yang sama seperti orang-orang Ansor yang lain. Rasulullah masuk ke dalam masjid. Itu Rasulullah kemudian bilang, kalian pilih, tetap menjadi istriku atau ku ceraikan kalian. Kalian pilih mana? Itu Nabi. Jadi istrinya disuruh milih. Kemudian bersiwak. Siwak Kanjeng Nabi hukumnya wajib setiap kali akan sholat. Kalian kalau ingat, gitu, makanya masih muda-muda untuknya loro, keropos soalnya, gitu. Siapa giginya keropos? Ngacung. Ada yang giginya keropos? Berarti tidak pernah sikatan. Yang ke-8, bersabar. Meskipun musuhnya besar seperti apa, artinya besar bukan banyak ya, banyak seperti apa, Rasulullah harus bersabar, harus senyum-senyum menghadapi umatnya. Yang ke-9, Rasul wajib merubah kemungkaran menjadi kemaslahatan.
merubah kemungkaran menjadi kemaslahatan. Ya, ada 9 ya. Ada 9 kewajiban Rasul, sedangkan kita semuanya itu sunnah. Ya, saya jelaskan satu-satu. Rasulullah wajib tahajud. Kalian wajib kalau disemprot-semproti. Nah, disemproti baru wajib. Ya. Kalau disemprot cet baru, wah itu wajib berarti. Bangun. Itu pun ndak wudu langsung ikut sholat. Ayo siapa? Ndak usah wudu langsung ikut sholat, karena ketinggalan sholat ya. Dalam sholat sujudnya agak suwe, ngantuk turu langsung. Nah. Witir Kanjeng Nabi 11 rakaat dan wajib hukumnya. Ingat, Rasulullah pernah sholat 9 rakaat sekaligus, 2 1 tanpa salam. Rasulullah pernah sholat 9 rakaat witir itu tanpa salam, langsung. Kemudian ditanya, jenengan lali toh? Enggak, aku enggak lali, tapi aku dilupakan oleh Allah supaya menjadi syariat. Saya dilupakan oleh Allah untuk menjadikan syariat. Ingat ya, paham ya? Jadi Rasulullah itu lupa, itu dilupakan supaya menjadi syariat. Artinya kita sholat 9 rakaat tanpa salam boleh, sunnah hukumnya. Ya, nah itu sholat witir Kanjeng Nabi. Sholat duha berapa paling banyak? 12 rakaat, 4 12 rakaat. Itu 4 kamu itu. Ya, jadi sholat duhanya 12 rakaat. Itu bisa 4 bisa 2 nah, bisa begitu. 2 salam artinya 2 salam sampai 12 rakaat duha. Itu Rasulullah wajib, kita sunnah. Korban bagi Rasulullah wajib, maka setiap tahun wajib Rasulullah berkorban. Nah sekarang begini, dengarkan baik. Aja ngomong dewe. Kita disunahkan korban setiap tahun. Setiap tahun. Ingat ya. Bukan kamu korban belum, sekali tak seumur hidup. Gimana? Korban kita setiap tahun. Jadi satu keluarganya biro, 4, setiap tahun korban 1 kambing, setiap tahun 1 kambing. Untuk siapa enggak tahu, pokoknya untuk keluarga saya korban ini 1 kambing. Keluarganya 15, ya udah 1 kambing korban. Jadi sunnah korban adalah setiap tahun sekali, bukan satu orang sudah korban belum? Oh belum, korbani sekali seumur hidup. Nggak, bukan begitu. Tapi korban adalah setiap tahun. Satu keluarga 1 kambing setiap tahun. Rasulullah wajib hukumnya 2 kambing setiap tahun. Setiap tahun. Rasulullah 2 kambing setiap tahun. Hadza minni wa ali. Ini untukku, dariku, dan untuk keluargaku. Yang kedua, hadza minni wa ummati. Ini dariku dan untuk umatku. Itu Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi setiap tahun korban 2 untuk keluarga dan untuk umatnya, maka kita disunnahkan untuk mengorbani setiap tahun sekali.
Apa manfaatnya? Agar kita tetap kondisi kita iman dan Islam seperti Habil. Ingat ya, seperti Habil. Kan putranya Nabi Allah Adam, ada Habil, ada Qabil. Qabilnya mbalelo, ndak mau korban-korban, tapi Habil korban. Begitu sembelih langsung hilang, karena diambil oleh Allah, langsung hilang. Itu yang diterima. Kalau kalian sembelih langsung hilang, oh goleki endi tak goleki itu. Nah, itu jadi kita adalah sunnah korban setiap keluarga 1 ekor kambing. Dan perlu kalian tahu, kambing itu adalah binatang barokah. Binatang apa? Barokah. Kamu lihat, kambing berapa melahirkan? Paling banyak 2-3. Tapi jumlah kambing luar biasa banyaknya. Anjing itu kalau beranak 9-10, tapi tidak banyak jumlahnya. Karena apa? Anjing bukan binatang barokah. Kambing adalah binatang barokah. Orang ngerti dari mana datangnya kambing-kambing itu, ribuan. Kalau musim hari raya Idul Adha kan ribuan datang. Itu artinya kambing adalah binatang barokah. Wes. Musyawarah. Di peristiwa Perang Hunain, itu Kanjeng Nabi diomongin oleh orang-orang Ansor. Gimana Nabi ndak adil, mosok harta rampasan perang diberikan orang Quraisy semua. Nah, itu geremengan orang Ansor. Tapi sebagian orang Ansor yang muda-muda itu bilang begitu, Rasulullah ndak adil, harta rampasan diberikan kepada orang-orang Quraisy. Sampai ke telinga Kanjeng Nabi, Allah beritahu kepada nabinya, kamu digeremengi orang Ansor, sing nom-nom tapi sing tuwa ndak. Apa geremengnya? Katanya kamu ndak adil karena membagikan rampasan perang Hunain yang begitu banyaknya kepada keluargamu dewi, orang Quraisy di sini, orang Mekah sini. Itu di Fathul Mekah. Fathul Mekah yaitu perang Hunain, itu adalah perang Fathul Mekah itu. Kemudian orang ini menunjukkan musyawarah ya, wajibnya Rasulullah musyawarah. Kemudian orang Ansor dikumpulkan semua, kumpul orang Ansor. Rasulullah senyum-senyum. Sahabat yang tua-tua, Ansor yang tua-tua, ngapa engkau senyum ya Rasulullah? Aku bahagia dengan kalian semuanya bersatu dan memenangkan perang ini. Yang muda-muda merengut, Muhammad tidak adil. Rasulullah bilang begini, aku tahu apa yang kalian omongkan tentang diriku, tapi kalian tahu bahwa 1000 kambing kuberikan kepada orang kafir Quraisy, mereka pulang karena adalah untuk melunakkan hati mereka. 100 ekor onta kau berikan kepada orang Quraisy, pulang mereka, semua pulang. Lah kalian orang Madinah, apakan bawa kambing, bawa sapi, bawa onta ke Madinah? Itu kan enggak. Anda adalah bawa saya. Cukup satu tuh. Anda bawa saya, pilih sekarang. Anda akan bawa saya atau semua harta rampasan perang saya ambil kembali, saya berikan kalian. Yang tua-tua marahnya luar biasa, marah yang muda-muda. Siapa bilang Rasulullah tidak adil? Tak pancungnya sekarang. Nah, pedang tuh.
tak pancung sekarang. Ndak, jangan begitu cara menyelesaikannya. Udahlah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan mereka adalah imannya baru saja. Ketika mereka dikalahkan baru beriman. Maka untuk melunakkan hati mereka, bawalah 1000 kambing ini, silakan pulang. Kalian bawa saya pulang itu. Akhirnya yang tua-tua nangis semua. Ya Rasulullah, kami ingin bawa panjenengan pulang ke Madinah, jangan tinggal di sini. Memang Mekah adalah daerah panjenengan, tempat kelahiran panjenengan, tapi jangan di sini. Ayo kita pulang ke Madinah. Dengan sambil berat sekali pulanglah ke Madinah. Kami tidak bawa apa-apa, tidak apa-apa. Semua harta tinggalkan dan berikan orang-orang Quraisy itu. Tapi panjenengan bersama saya, bersama kami pulang ke Madinah. Akhirnya musyawarah diputuskan, kalau gitu saya kembali ke Madinah bersama kalian semuanya toh. Harta tidak bawa harta, kalian tidak bawa rampasan perang sama sekali tidak bawa. Kita pulang ke Madinah karena daerahku adalah di Madinah. Nah, akhirnya Rasulullah bersama kaum Ansor pulang ke Madinah. Semua gembira, semua plong semuanya. Yang muda-muda yang menganggap Rasulullah tidak adil tadi juga plong rasanya. Oh gitu maksudnya ya, untuk melunakkan hati mereka. Kita juga tidak terbebani pulang ini, Mbak Rasulullah. Nah itu hasil musyawarah, harus semua plong, semua legowo. Itu musyawarahnya Rasulullah. Kemudian pilihan istri. Suatu ketika Fatimah cemburu. Mau apa cemburu? Fatimah itu Rasulullah wafat dalam usia 17 tahun. Usiamu berapa sekarang? Ya, 17 tahun. Seusia kalian Fatimah itu ditinggal wafat Rasulullah. Usia 17 tahun. Dan bahagia, bayangkan. Anak usia 4 tahun, 6 tahun dikawin oleh orang tua yang usia 53 tahun, senang, mau dan bahagia. Itu ajaib lah. Ketika Aisyah cemburu, karena biasanya Rasulullah kalau ke tempatnya Hafsah itu dikasih minum madu. Tahu madu? Madu. Kemudian Aisyah bilang begini, madun ye, madun ye. Karena nyindir Rasulullah ini, nyindir Rasulullah. Kenapa? Bau mulutnya Kanjeng Nabi berbau madu. Aisyah bilang, madun ye. Akhirnya Rasulullah masuk ke masjid, ditinggal semua istrinya. Wes ndak istri-istrian ndak apa-apa. Berapa hari Rasulullah di masjid aja. Dan Rasulullah kuat, tidak makan kuat. 8 hari tidak makan kuat kok Rasulullah. Hanya minum aja. Kalau kamu sehari tidak makan, wes bengok-bengok itu. Rasulullah itu 8 hari tidak makan, hanya minum saja kuat. 3 hari di masjid, kemudian Abu Bakar datang. Ya Rasulullah, mengapa istri-istri panjenengan sampean tinggal? Kalau yang salah adalah anak saya, sehajarnya anak saya. Ndak. Ya Rasulullah ndak mengakui bahwa Aisyah adalah yang cemburu. Ndak. Umar datang. Kalau Hafsah yang salah ya Rasulullah, ceraikan saja dia, aku hajar dia. Ndak. Semua ndak, semuanya. Kalau Saudah kan usianya 84 tahun, nikah dengan Nabi hanya 4 bulan, anaknya 10. Ya, anaknya 10, janda tua. Ketika dilamar Kanjeng Nabi nangis Saudah. Mengapa kau nangis Saudah? Aku kan tidak
lebih muda dari engkau, tapi aku lebih tua dari engkau ya Rasulullah. Rasulullah senyum, tidakkah kau tahu aku terbiasa kawin dengan yang lebih tua. Lihat Khadijah dengan saya, selisihnya 15 tahun. Sedang kamu berapa selisihnya? Akhirnya Saudah menerima dengan berat hati. Karena apa? Anak saya kecil-kecil banyak ya Rasulullah, ada 10. Saya kan bapaknya orang-orang yatim. Wes tidak ada lowongan lagi. Oke, kalau itu saya terima Rasulullah, engkau menikahi saya. Saudah usia 84 tahun, hanya 4 bulan. Kenapa? Doanya Saudah, tahu doanya? Ya Allah, berilah aku pengganti suamiku dengan yang lebih baik. Itu ketika suaminya meninggal dunia, ya Allah, berilah aku pengganti suamiku yang lebih baik. Anak-anakku kecil banyak 10 orang. Ya. Akhirnya Allah benar mengganti yang lebih baik, yakni Rasulullah lebih baik dari suaminya, mesti. Nah, jadi dikabulkan doanya, akhirnya dinikahi oleh Kanjeng Nabi. Berapa istri Kanjeng Nabi? Hah? Istri Kanjeng Nabi 13. Dan tidak ada yang normal, artinya tidak ada yang sepadan, tidak ada. Aisyah usia 4 tahun dinikahi. Terus orang Madinah datang ke rumah Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, maksud kami bukan itu. Panjenengan punya istri itu bukan itu. Saya menikahi Aisyah usia 4 tahun untuk apa? Terus karepmu apa? Kata Kanjeng Nabi. Ya yang sepadan lah, yang seusia atau gimana gitu loh. Akhirnya menikahilah Saudah usia 84 tahun. Wes ribut mana itu? Bukan begitu Rasulullah. Kami menyuruh panjenengan kawin itu yang sepadan. Kalau enggak, ini muda sekali Aisyah toh, tiba-tiba tua sekali 84 tahun. Bukan begitu Rasulullah, yang sepadan. Untung Rasulullah tidak golek enggak. Akhirnya mencari Hafsah. Hafsah itu normal usianya 35 tahun. Tapi Hafsah setiap pembagian malamnya diberikan kepada Aisyah. Ya Rasulullah, malam ini adalah untukku sebenarnya panjenengan. Ya. Sekarang minum saja madunya. Panjenengan pulang ke Aisyah. Malam ini ku berikan kepada Aisyah saja. Aku ndak. Kamu ndak apa-apa? Ndak apa-apa. Ndak cemburu? Ndak. Silakan kembali. Akhirnya untuk Aisyah itu sudah dibegitukan Aisyah itu. Tapi Aisyah masih cemburu ketika diberi minum air madu tadi. Nah, itu akibatnya adalah istrinya ditinggal, dan satu persatu yang masih punya orang tua marani Kanjeng Nabi. Aku ndak apa-apa, saya hanya iktikaf di masjid ini. Tapi ngapa engkau ndak pulang ya Rasulullah? Ndak apa-apa. Kenapa? Keluarganya terlanda kecemburuan. Jadi nanti kalau kalian berkeluarga kok cemburu, gitu caranya. Suami yang masjid aja, yang masjid. Ya. Rasulullah itu kalau dicemburui akhirnya ke masjid aja. Nah, itu pilihan. Bersiwak. Sampai Rasulullah itu bisa menemukan siwak yang kecil ya. Itu digigit-gigit dulu, itu jadi seperti sikat gigi, pecah. Awalnya kulitnya pecah, kemudian jadi seperti sikat gigi. Gitu. Siwak. Jangan siwak yang kaku, itu batang siwak itu bukan akar. Ya, itu batang siwak. Yang benar adalah akarnya siwak. Belok-belok gini, karena akar itu kalau dikelotok kulitnya terus jadi
mekar gitu. Nah itu akarnya, itu yang harum. Ingat, akar siwak yang harum. Kalau beli jangan yang di toko-toko tuh dibungkus bagus, itu tiba-tiba batang siwak itu, bukan itu, tapi akar siwak. Ya. Kemudian bersabar. Bersabar ini Rasulullah banyak contohnya. Ketika perang Badar, musuhnya adalah 1000 orang, logistik lengkap, peralatan lengkap mereka. Sedangkan Rasulullah 313, itu pun balelo ada, dipimpin oleh Abdullah bin Sabah itu 75, karena 75 berarti 313 kurang 75 biro, 200 sekian. Apa kata Abdullah bin Sabah? Rene kok bunuh diri. Kesini kok bunuh diri. Karena apa? Jumlahnya tidak sebanding. Ayo mulai. Akhirnya 75 orang ikut pulang Abdullah bin Sabah. Rasulullah musyawarah. Musyawarahnya tidak dengan para sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi, kata Umar, panjenengan tetap Rasul atau bukan sih? Aku Rasul. Tapi Abu Bakar, ojo ngono Umar. Jangan. Diredamnya Umar bin Khattab. Nah. Kemudian Rasulullah berdoanya begini. Apabila umat ini habis, maka habis pula yang menyembah engkau. Itu doanya Nino Warisman ya. Doanya Nino Warisman ketika membela Prabowo. Andai kan Prabowo kalah, maka yang menyembahmu habis. Loh, salah tempat. Kan tidak ngerti bahasa Arab masalahnya. Untung bukan orang anak ngesong itu. Coba anak ngesong tidak mungkin itu. Tidak. Nah, akhirnya terus Rasulullah berdoa sama begini, apabila umat ini habis pula yang menyembah engkau. Kata Abu Bakar dari belakangnya, ya Rasulullah, ngono ya ngono, tapi aja ngono gitu. Gitu ya gitu, tapi aja gitu. Terus berbalik senyum kan Nabi. Balik senyum. Loh, ngapa jangan senyum? Malaikat sudah berangkat. Malaikat sudah berangkat, jadi permohonan Rasulullah minta bantuan, malaikatnya sudah berangkat. Hanya 1000, musuhnya 1000. Nah, seimbang, lebih dari sahabat Nabi. Itu bersabar. Meskipun sebesar itu musuhnya, kanjeng tetap wajib bersabar dan merubah kemungkaran. Nah, ya, itu perbedaan. Makanya wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin. Apa yang diperintahkan oleh orang mukmin adalah juga diperintahkan kepada para rasul. Hanya para rasul bersifat wajib, kita bersifat sunnah. Paham ya? Lihat contoh. Ya Rabbu, ya Rabbu. Kalian kalau makan barang haram jangan berdoa ya. Ini wamat amuhu haramun. Makanannya haram. Wa masrabuhu haramun. Minumannya haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaiannya haram. Wa ghudzi, dan beri makan pada anak-anaknya barang haram. Loh, hati-hati. Jangan-jangan ada di antara kalian diberi makan barang haram. Doa Anda tidak akan mustajab. Pertanyaan ini,
fa anna yustajabu lahu, bagaimana akan mustajab? Oleh karena itu, makanlah barang yang halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Beritahu orang tuamu, tolong ayah beri makan aku dengan makanan halalan thayyibah. Kalau orang tuamu petani, berarti jelas halal thayyibah. Orang tuamu pedagang, halalan thayyibah. Tapi bisa jadi petani tidak jujur. Nah, jujurlah. Pedagang tidak jujur, jujurlah. Pegawai tidak jujur, jujurlah. Jujur yang merealisir tentang, yang menganulir tentang keharaman itu, hanya kejujuran. Fa'anna yustajab, bagaimana kan? Nah, itu hadis yang ke-10. Hadis yang ke-11. Al-Wara' An Abi Muhammadil Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuk ila ma yaribuk. Pendek gitu. Jadi kesayangan Rasulullah namanya Hasan. Pertanyaannya, mengapa tidak Husain? Hasan dan Husain itu dua bersaudara kembar, tapi punya watak yang sangat berbeda. Wataknya Hasan itu lemah lembut, perasa betul, lemah lembut. Ada kalian yang apa nah? Yang kembar? Yang kembar ya, yang kembar. Mana yang tua ini? Hah? Yang tua? Nah, yang tua biasanya lahir carry ya. Yang tua lahir carry. Yang lahir dulu Hasan itu lembut, lemah lembut, dan tidak banyak omong dia. Hasan begitu. Hasan tidak banyak omong, lemah lembut lagi. Sedangkan Husain tidak. Kalau ada kebatilan langsung diserangnya, dibunuhnya yang berbuat batil itu. Makanya Husain kemudian terbunuh di Karbala oleh Yazid bin Muawiyah. Orang keras ini. Yazid itu keras betul. Kalau ada mungkar langsung diserangnya, habis. Ya. Nah, itu Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib. Da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang Anda ragu-ragu dan menuju ke sesuatu yang tidak ragu-ragu. Masih kurang 3 menit. Ojo ikut-ikut, itu keliru. Da ma yaribuk ila ma yaribuk. Tinggalkan apa yang Anda ragu-ragu dan menuju ke arah yang tidak ragu-ragu. Yang ragu-ragu dari setan, yang tidak ragu-ragu dari Allah. Lihat gimana cara untuk mengetahui tentang bisikan itu. Khatir, satu ya, khatir itu adalah bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Khatir namanya, bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Nafsu. Kalian semua adalah hasil dari nafsu, gitu? Nafsu bapakmu, nafsu ibumu menjadi satu, jadilah kalian semuanya ini. Nah,
Loh ya sih. Ini hasil nafsu nih. Ini hasil nafsu. Hah? Itu bisa baik, bisa buruk. Yang ketiga was-was. Pasti dari setan. Was-was pasti dari setan. Ingat, was-was pasti dari setan. Ilham yang baik, ilham yang buruk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Kadang-kadang Allah mengilhami tentang menuju ketakwaan, kadang-kadang mengilhami tentang kefajiran. Jelek-jelek, ya. Wes. Rabbi fa'fana bi barakatin wa dinal husna bi hurmatin wa amitna fi tariqatin wa muafatin minal fitani Rabbi fa'fa'katim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatin wa muafatin minal fitani Rabbi fa'fa'katim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tu fardun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bi'amantu wa lika aftartu rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.